Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat cerita misteri. Balik lagi bareng kami di sini ada gua di Penuang Air Channel Menko Hidayat Dan Prasetyo Chandra. Chan. Ya. Kali ini cerita kita bakalan beda nih Chan. Iya. Terus narasumbernya juga beda dari yang biasanya. Jadi dia ini seorang penari, model juga. Wow. Tapi gua nggak tahu nih ceritanya serem apa enggak. Menurut lu gimana? Langsung aja lah kita tanya orang. Langsung kita tanya orangnya, langsung kita sebutin orangnya. Ada Dela di sini. Del, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih sekarang? Sekarang sibuk kuliah aja sih. Masih sibuk kuliah juga, Iya. masih dia juga ikut. Banyak nih aktivitasnya dia lah ya. Iya. Iya, cukup banyak aktivitasnya ya. Pemotretan juga. Iya. Terus nari juga masih. Jadi Del, tahan dulu ceritanya ya. Gua tahu pasti cerita lu bagus nih. Ya. Jadi untuk sobat cerita misteri yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada, kami minta ya cerita ini tolong didengerin dengan sebaik-baiknya sampai selesai supaya apa Chan? Supaya nggak ada miss ya atau salah penangkapan. Iya, dan supaya juga nanti cerita yang Ya. dituturkan oleh narasumbernya bakalan bisa lebih dipahami dan bisa Ya. lebih dicerna lagi. Gitu. Jadi langsung aja Chan. Tradisi kita ada apa nih sebelum kita Sebelum dimulai? gini Del, sebelum cerita kita tuangin air dulu. Del. Nanti Dela minum ya supaya ceritanya tuh lebih lancar Del. Yes, dan lebih mudah dipahami. Langsung kita tuangin ya. Ya. Oke, Dela siap? Silahkan. Tuangkan ceritamu. Jadi gimana Del? Langsung aja Dela bisa bercerita pengalaman Dela dari kecil ya. Ya. Jadi penari sampai dewasa seperti ini dan sempat beberapa kali mengikuti perlombaan nari ya. Oke, langsung kita masuk ke ceritanya. Sebenarnya dari kecil udah sering ngalamin hal-hal mistis ya. Cuma Iya. waktu itu posisinya masih nggak sadar, Mhm. masih nggak bisa ngebedain antara mana manusia sama makhluk yang kayak gitu. Itu umur berapa Del? Itu kira-kira sekitar umur 3 atau 4 sebelum masuk SD deh. Oke. Masih belum paham gitu ya, Iya, Dela nih masih yang belum ngerti. beneran atau cuman perasaan Dela doang gitu ya. Sampai punya teman kecil kan. Teman kecilnya itu seingat Dela, dia rambutnya pendek, agak tinggi dari Dela sekitar umur mungkin dia 8 atau 10 tahunan kali ya. Pakai kemeja gitu, rambutnya pendek segini. Itu dulu kan dia tinggal sama nenek ya. Mama sama ayah di Cikampek, tinggal di rumah itu tiap hari main sampai maghrib, sampai akhirnya mungkin nenek juga ngomong ya ke orang tua, nih main sendiri terus kayak gitu, kayak ada temennya. Pas terakhir ketemu itu dia lupa umurnya berapa, cuman dia ngajakin Dela untuk ibaratnya mungkin nemenin dia lah bunuh diri gitu jadinya. Itu disuruh megang, ada kabel listrik kabel listrik yang pegangannya lumayan tinggi. Disuruh megang ke situ, gak lama orang tua datang karena feeling kali ya, feeling anaknya mau gimana datang, diambil. Setelah diambil hari itu juga sekitar jam 3 subuh, subuh lah, dibawa nggak tahu kemana. Dari situ dia udah nggak pernah ketemu lagi sama temen kecil itu sampai sekarang. Itu nggak ketemu lagi karena memang Dela yang udah nggak ngeliat atau mungkin mama atau keluarga panggil orang atau bagaimana atau musir gitu dia. Kayaknya mungkin Delanya yang ditutup kali ya. Karena dari kecil juga udah dikasih tahu kalau Dela ini bakal ada keturunannya katanya gitu. Jadi udah salah satu yang terpilih lah untuk nerusin. Iya. Kayak gitu. Dulu juga setelah kejadian itu memang nggak ngeliat ya. Cuman kalau untuk peka itu masih. Nah setelah kejadian itu Dela tinggal sama orang tua, akhirnya ikut. Udah pisah kamar kan tidur sendiri. Tidur sendiri biasanya kan kalau tidur dimatiin lampu kan. Iya. Nah si jendela kamar itu di luarnya terang lampu, otomatis kalau ada orang lewat dia ada bayangan. Ya pas mau nutupin pintu lihat ke jendela itu ada yang lewat kenceng banget, cewek rambutnya panjang semua, pakai dasar gitu kali ya. Terus dia diem kayak apaan ya, udah nggak sadar tuh. Malamnya pas lagi tidur ada yang buka pintu
bukain pintu kayak mau masuk gitu. Iya. Tiba-tiba pintunya membuka sendiri dan nggak ada orang kunci. Dari situ kayak sering-sering bilang orang tua, sering ngeliat ini ngeliat itu. Akhirnya dikasih kegiatan lah, mungkin biar nggak terlalu mikirin hal-hal yang aneh kan. Ikut sanggar tari dari mulai masuk SD kelas 1. Umur 5 tahun ya. Iya. Iya. Buat ada kegiatan Iya. gitu katanya. Masuk nari dari SD sampai sekarang juga masih, cuman nggak yang udah nggak ikut sanggar. Awalnya nari karena seneng kan, karena hobi. Lama-lama ikutan lomba, sampai akhirnya pernah satu kali nih lomba itu lomba upacara adat se-Jawa Barat. Itu posisinya adalah kelas SMA deh kalau nggak salah, kelas 3 SMA kelas 3 ikut lomba karena mungkin kan kalau di Jawa Barat masih mistisnya kenceng lah ya. Masih kental ya bisnisnya. Ya, masih kental. Jadi saling saing lah, ibaratnya bersaing, pada pakai masing-masing. Dan kalau untuk lomba itu dikasih kayak bunga mawar. Iya. Bunga mawar asli. Itu dia mungkin kalau bunga mawar kan kayak perantara juga ya. Dipakai itu selama nari, bener-bener nggak ngerasain apa-apa. Nari sampai akhirnya beres, ke belakang panggung. Di belakang panggung itu sebelahnya tuh ada lorong kecil gitu. Di ujungnya tuh ada kaca. Itu suasananya gelap. Semua teman-teman Dela pada ngeliat ke kaca itu. Ada yang nangis, ada yang mungkin kemasukan juga, ada yang ketempelan. Terus itu cuma Dela doang yang kayak dia ngeliatin, ini teman-teman pada kenapa ya, kayak gitu. Sampai akhirnya dari situ udah selesai. Kok ada yang aneh ya? Maksudnya kayak diri Dela tuh kok bisa sih kayak gini tiba-tiba. Dulu orangnya tuh pemberani banget kalau di keluarga. Misalnya kayak ngeliat yang kayak gitu, ngedengar pun kayak ya udah biasa aja, nggak yang takut kayak gimana. Sampai akhirnya di umur 17 ke 18 nih, udah lulus SMA. Waktu itu kan masih baru banget lulus SMA, jadi masih belum kerja atau belum kuliah. Nah, ada nih di dekat rumah tuh ada acara kayak festival gitu. Terus temen ngajakin buat kayak jadi jagain SPG minuman aja katanya gitu. Acara selesai sekitar setengah 6 maghrib waktu itu, akhirnya pulang. Nah, posisinya di desa itu tuh emang terkenal deh si makhluk ini tuh. Dela ngeliat ke kanan ada rumah kosong, kebun, terus pohon pisang banyak banget. Di situ ada dia berdiri. Waktu itu Dela ngeliat pocong ya, pocong, mukanya rata tapi hitam, kayak gosong gitu. Hitam gosong tapi Iya, matanya atau Kelihatan merah ada ya? atau bagaimana gitu kan kelihatan. rata karena dia ngadepin ke pohon pisangnya gini, jadinya lewat gitu. Dari situ Dela diem kayak, itu beneran nggak ya gitu. Sampai deg-degan kayak pengen nangis, udah nggak kuat gitu, kayak itu apaan. Sampai akhirnya karena nggak berani pulang ke rumah, takutnya ngikut kan, karena perasaan juga nggak enak, akhirnya pulang ke rumah nenek. Karena posisinya nenek juga ngerti hal-hal yang kayak gitu. Pulang ke rumah nenek, ceritain lah. Kebetulan di situ ada ayah. Terus kata nenek gini, udah kamu coba deh ke ayah tanyain kenapa. Tuh ngobrol, tiba-tiba ketawa sendiri Dela. Terus kata ayah gini, kalau dari bahasa Sunda mah, wah geus moal balik ya, katanya gitu. Berarti Tapi nggak benar. kalau misalnya kayak tadi dia ketawa sendiri apa, itu emang kerasa ada yang masuk atau memang natural aja gitu? Tiba-tiba begitu Tiba-tiba gitu. Iya, Tanpa tiba-tiba. pengetahuan Dela sendiri gitu, tiba-tiba Dela bisa bersikap atau bertindak seperti itu. Iya, berarti kayak tiba-tiba ketawa gitu. Mungkin itu dia masuk kali ya, nempel. Akhirnya di situ pertama kali Dela ngerasain yang benar-benar ada yang keluar dari badan Dela. Itu kayak dari bawah ke atas itu keluar, gitu sama ayah. Dari situ kebuka lah, kayak sering lihat, sering kesurupan, kayak kalau ketemu orang tiba-tiba baca gitu kayak gimana kan jadi bingung ya, kok bisa sih tiba-tiba kayak gini gitu. Nah, sampai akhirnya ke rumah kakek tuh, ke daerah Gunung Malu, kayak pengen tahu nih kenapa gitu kan, karena kakek juga bisa dibilang orang bisa lah, cuman dia kakeknya kakek jauh, nggak yang deket gitu. Daerah kesana nanya, katanya emang udah ada keturunan dan udah mulai kebuka katanya gitu. Sampai bingung kayak emang bisa kayak gitu, nggak yakin gitu, kok bisa, kok kenapa harus Dela, karena kan cucu banyak ya, kenapa harus ke Dela gitu, masih belum siap lah untuk ngeliat yang kayak gitu-gitu.
karena kan katanya udah ada garis keturunan. Garis keturunan itu kuatnya dari Garut. Ya, Garut. Iya Garut, karena nenek asli orang Garut kan. Nah, katanya dari sana. Kebetulan Uyut lah berarti Uyut itu dia dulunya di Garut itu ronggeng, penari juga pada zamannya. Penari ya. Ya, jadi berarti emang udah ada keturunannya. Nah, semenjak dari situ sempat kerja juga kan, kerja di salah satu pabrik obat. Di situ dia ada shift malamnya. Shift malam itu mulai dari jam 11 malam sampai pagi kan. Waktu itu posisinya lagi mau parkir, mau shift malam parkir motor karena posisinya kan tanah merah ya, parkirnya itu jadi licin. Pas mau parkir licin, ada yang ngetawain dari atas. Rampan bambu semua tuh, ada yang ngetawain. Oh makin jelas nih kata dia lagi tuh. Makin jelas akhirnya masuk kerja, ada istirahatnya kan, istirahat kayak untuk tidur gitu. Sekitar jam 2 jam 3 lagi tidur, ada yang narik nih, ada yang narik kaki. Terus ketika dia lihat anak kecil dia, cowok sama cewek berdua lagi kayak lagi main gitu, terus makin jelas nih dia bilang. Makin nggak berani bentuknya juga. Tuh gimana tuh anak kecilnya itu? Dia kayak mukanya rusak kah atau gimana kah? kayak anak kecil biasa cuman pucet. Oke. Pucet banget gitu. Oke, yang pertama sampai yang kedua kali itu disuruh ngambil ke ruangan kayak isolasi, alat-alat untuk ininya lah kerjanya. Itu ruangan emang gelap dan nggak ada yang, jarang banget orang yang berani ke situ. Dia udah lihat dari luar kalau di ujung itu ada cewek. Jadi bentukan ruangannya itu banyak loker-loker gitu deh, banyak loker-loker. Ruangan karyawan. Ya kayak harus nyari dulu kunci, harus nyari kunci, nyari kode, baru bisa buka loker tuh. Lagi nyari-nyari, itu posisi dia sendirian di dalam, bener-bener sendiri, gelap lampunya. Lagi nyari, udah dapet, mau ke loker, ada yang teriak di pinggir. Itu cowok, suaranya berat banget sampai kayak ada anginnya gitu, kayak wah gitu. Itu panas banget nafasnya. Akhirnya diem, nyari-nyari. Ada suara keluarin kata-kata atau cuma sekedar teriak doang? Teriak doang dia, Teriak aja ya? kayak ngagetin gitu, kayak bah gitu. Nah abis kayak gitu dia diem, nyari-nyari, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Takutnya yang jahil juga kan, karyawan gitu. Akhirnya keluar sambil gemeteran karena kaget kan. Keluar terus ditanya sama senior, kamu kenapa? Katanya gitu. Nggak apa-apa, cuman tadi dikagetin doang. Sama apa katanya? Nggak tahu, nggak ngeliat, cuman ada suaranya doang, kayak suara cowok. Nah senior orang depan nyeletuk nih, saya juga pernah lihat katanya di situ ada pocong. Langsung di situ kayak, oh berarti itu pocong tuh. Suaranya doang tapi dia nggak nunjukin wujudnya ya. Habis itu karena nggak kuat, karena terus-terusan diganggu sampai nggak berani buka mata, ibaratnya kalau lagi tidur terus bangun, karena takut tiba-tiba ada di depan gitu. Iya, jump scare gitu ya. Akhirnya balik lagi tuh ke rumah kakek, minta ditutup. Dia bilang nggak mau nerima dulu, masih belum siap juga. Terus bilang nggak bisa, udah katanya nggak bisa, lanjutin aja, jangan dihirauin lah kayak gitu mah katanya gitu. Biarin aja mereka mau kayak gimana. Akhirnya nyoba nerima tapi masih nggak berani juga, masih takut. Sekarang kalau kemana-mana jadi takut. Kayak dulu kalau misalnya ke tempat baru nih, ke rumah teman atau kemana, pasti kesurupan. Itu kesurupan sekali itu bisa sampai 2 jam. Berarti nanti di sini jangan ya? Enggak. Iya kalau bisa sih jangan kesurupan, kalau kesurupan nah ada canda. Pawang. Enggak, jadi pas proses kesurupannya itu Del itu emang bener-bener Del nggak ngerasain apapun, artinya gini, misalkan ngerasain di tempat itu agak merinding atau gimana, tapi apa tiba-tiba dia langsung blok kemasukan gitu, langsung yang bereaksi gitu? Nah kalau Dela kan mungkin beda-beda ya orang yang bisa. Kalau Dela posisinya waktu itu kayak ngerasain ada ini ada itu, terus berat nih, punggung belakang udah mulai berat. Oh berarti berproses ya gitu ya? Udah mulai berat, udah nggak bisa gimana mah, langsung masuk dia. Masuk, kita sadar nih kita kita merem tapi kita bisa ngelihat kayak tembus pandang gitu, tapi kita nggak bisa gimana-gimana. Jadi selama 2 jam itu terus gantian yang masuknya, sampai akhirnya kan nggak enak juga ya sama orang, takutnya repotin kayak gimana. Sampai 2 jam gitu. Balik lagi tuh Dela ke rumah kakek, minta ibaratnya ditutup sementara dulu deh biar aman dulu, karena nggak enak kan, masih kerja juga. Akhirnya ditutup sementara, dari situ udah mulai tenang.
nggak gimana-gimana. Terus ke Jakarta lah, Dela kan ngerantau kuliah di sini. Pas di sini aman-aman aja tuh. Tapi pernah 2 kali apa 3 kali itu kemimpiin Nyai Roro Kidul ya mungkin Iya. ya. Nah, dia tuh mimpi tuh dia ngajak kemana tuh? ayo, itu dia benar-benar dijemput, dia pakai kereta kencana, ada kudanya, ada dayang-dayangnya gitu nih, Wujudnya seperti apa tuh? kayak yang kita sering lihat di gambar Oh, jadi Cantik gitu ya. lukisan. Iya, jadi Dela bisa menyimpulkan kalau itu apa namanya dari Laut Selatan ya. iya, Ya kalau orang bilang namanya Nyi Roro Kidul karena memang familiar ya Iya. yang Dela lihat ya seperti itu ya. bukan sekali 2 kali tuh dalam mimpiin, sering, makanya kayak apaan ya, mungkin ada pesan atau gimana. Cuman dia nggak berani ketika diajak, ayo ikut, enggak, itu sadar Iya. enggak, dia bilang gitu. Itu dia 2 kali, sampai akhirnya dia cerita ke orang tua, dia bilang kenapa ya, kata dia gitu. Terus orang tua cuma bilang gini, itu antara 2 kemungkinan, antara kamu ditumbalin atau kamu yang terpilih, kata gitu. Akhirnya disuruh pulang aja ke Bandung deh, karena kan berarti keluarga kamu di Bandung, jadi kamu biar bisa aman dulu. Akhirnya ke Bandung, pulang nanya-nanya, katanya pantesan semalam tuh ke rumah kakek yang di Gunung Hal itu dia ada kayak delmannya gitu, nyamperin ke depan rumah lewat, katanya gitu. Kereta kencana gitu. Iya, kayak kereta kencana, ternyata kamu, kata gitu. Udah sok sini dulu, cepet-cepet, kita ibaratnya amanin dulu deh, takutnya dibawa apa gimana, kan nggak bisa balik lagi, katanya gitu. Akhirnya dibawa, dibersihin dulu tuh, terus cerita lah Dela ke teman, kata Dela, tumben ya kenapa bisa kamu mimpiin kayak gitu. Jarang-jarang kan ada orang yang bisa kemimpiin. Terus kata teman Dela gini, mungkin kamu ada garis keturunannya, kayak gitu. Ada ibaratnya dulunya tuh kakek atau siapa kamu itu bisa jadi ini hanya ke dia, katanya gitu. Jadi kamu ada terpilihnya lagi. Kalau bisa, kalau misalnya emang dia datang lagi ngajakin lagi, jangan mau, udah aja, katanya gitu, bilang aja nggak mau. Sampai akhirnya udah dia lupa kan masalah itu. Deg-degan juga sebenarnya, takut sampai dilarang ke pantai waktu itu. Kamu jangan ke pantai dulu deh. Takutnya nanti bisa Iya, tahu Iya. Kita kan nggak tahu ya garisnya dia kemana aja, Iya, jaganya. iya. Jangan dulu deh, katanya gitu. Cari yang aman-aman dulu, soalnya tumben-tumbenan banget dia hanya mau nyamperin kamu, kata gitu. Soalnya dia jelasin sedetail mungkin yang dia lihat, pakai baju apa, pakai mahkota apa, terus kerincingan tangan di sini kayak emas gitu, kemben, pakai kalung emas, ada mahkotanya gitu kan, jelas banget ya sama Iya. kayak di foto Seperti gitu. yang udah familiar sering banyak Iya. orang lihat ya melalui foto gambar gitu ya. Makanya dia bisa simpulin itu Nyai karena emang sering dilihat gitu. Iya. Dari situ semenjak Dela bisa ngerasain hal-hal aneh, ketemu sama orang-orang juga yang punya kelebihan yang sama gitu. Ya mungkin notabene sama seperti Dela lah Iya. yang ada indra keenamnya lah. Bisa kayak gitu. Jadinya bisa saling sharing kayak gitu, cari gimananya. Sampai akhirnya ada nih satu ketemu, dia ngomong, kayaknya ada yang ngikutin deh penari di tubuh kamu, ada gitu. Dia nggak berani ngasih tahu namanya, cuman dia ngasih tahu bentukannya itu kayak Wujudnya. apa, ya nggak beda jauh sama kayak di film KKN, katanya si Badarawih ini. Terus gue mikir kayak emang kadang kalau nari itu nggak sadar juga gitu, tiba-tiba udah beres, sampai pernah kejadian waktu itu kebetulan lagi nari di Garut, karena di tempat asal kali ya, lagi nari di Garut, diundang di sana. Itu posisi dari setengah lagu itu udah capek banget badan, tapi itu badan terus gerak, bener-bener terus gerak sampai Itu dan nggak bisa Dela kontrol ya gitu. nggak ya? bisa. Jadi memang bergerak sendiri aja gitu ya. Iya, sampai Dela Terus itu bilang status apa namanya? Kayak begitu terus atau emang dadakan gitu? Ya atau momen-momen tertentu Momen kan. tertentu. kayaknya momen-momen tertentu ya. Soalnya kalau kayak nari biasa, Itu kalau di enggak. upacara adat itu enggak, Biasa biasa aja. aja. Sampai akhirnya Dela ngomong sama diri Dela sendiri, udah ya pelan-pelan, capek Dela gituin. Karena udah lemes banget, udah nggak bisa gimana-gimana. Takutnya tumbang di panggung kan. Iya. Sampai akhirnya lagu selesai, turun dari panggung, itu keringat langsung banjir semua. Iya. Dan penonton pada bilang, yang anehnya itu penonton pada bilang, oh pas Dela nari kayak pada kesirep ya semua. Jadi kalau kesirep tuh ibaratnya fokus lah, Iya. nggak megang HP, nggak megang apa, bahkan untuk ngevideoin pun nggak bisa, lupa katanya gitu.
Dela pakai kali ya narinya, kata penonton ada yang ngomong kayak gitu. Terus sama nenek Dela diginiin, ya namanya juga cucunya Ronggeng yang mungkin datang, cucunya apa, Uyutnya kata gitu, ngeliat cucunya. Terus dia bilang, udah we bu, kata Dela teh, kan disuruh nari lagi tuh. Dela nggak bisa, takutnya makin malam makin narinya makin nggak bener, dia bilang gitu kan. Soalnya pas lagi nari, ini kan penonton nih, di belakang penonton itu dia ngeliat ada yang gede-gede. Apa tuh gede-gede? 4, itu nggak tahu bentukannya apa, cuman gede, dia gede, tinggi, hitam. Itu 4 berjejer di belakang buat penonton ngeliatin. Apa maksud sosoknya tuh memang sosoknya pakai jubah kah? Atau memang kayak, maaf ya, kayak sosok Gundurwo kayak gitu kan sama tinggi gede juga kayak gitu? Dia tuh Sosoknya apa? gelap, Pokoknya hitam aja gitu ya? ya hitam tapi Kayak gede jubah banget, gitu ya. tinggi gitu ya. Terus dia bilang, itu apa ya? Terus gitu berunding, itu apa? Akhirnya dari situ Dela kan jadi bingung juga ya, apa beneran ada nih si sosok penari ini. Akhirnya Dela datang lagi tuh, temen Dela yang ngomong. Dela tanya, ini emang ada apa kayak gimana? Terus kalau bisa tolong lepasin deh kalau misalnya emang nggak ini banget, kata dia gitu. Dia bilang, akhirnya dia ngasih tahu namanya itu Centring Manik. Centring Manik? Ya, Centring Manik. Tapi dia bilang dia itu bisa berubah-berubah Del, katanya gitu. Artinya bisa berubah gimana? Bisa berubah wujudnya, bisa berubah dari namanya. Kan yang kayak gitu manipulatif ya. Iya. Bisa ngebohong apa kayak gimana, katanya gitu. Sampai akhirnya Dela tanya, kok bisa ngikutin Dela? Dia bilang kayak gitu. Dia kan bukan dari keturunan, tapi dia dari luar ngikutin. Iya, itu dia salah, katanya gitu. Dia itu awalnya cuma ngikutin kamu, cuman ibaratnya kayak ngelihat kamu tuh penari juga. Tapi salahnya dia itu dia nempelin satu konde, kayak tusuk konde emas gitu di dalam tubuh kamu. Sampai akhirnya itu yang nggak bisa lepas dari dia, katanya gitu. Terus bisa dihilangin, nggak bisa. Itu dia udah melekat lah ibaratnya gitu. Kalau dilepasin juga makin brutal, makin menjadi-jadi, bahaya juga. Ya udah dia bilang kayak gitu. Kayaknya terus bilang kayaknya ini juga dari pantai selatan, katanya gitu. Ada garis keturunannya karena dia itu suruhan. Si yang ngikutinnya suruhan dari atasannya, katanya gitu. Ya udah selagi nggak mengganggu kan, kata Dela, biarin aja. Nah dari situ udah tuh balik lagi ke Jakarta, kebetulan disuruh ngisi acara di salah satu organisasi kampus. Nari di belakang Taman Mini, ada di belakang Lubang Buaya tuh. Dia di satu kedaton. Nah di dalam kedaton itu ada replika kamar Soekarno tuh. Replika kamar Pak Karno. Iya, Karno itu. Habis itu pas dia lihat masuk, wah ada lukisan lagi nih, ketemu lagi, kata dia gitu, ada lukisan Nyai. Dela bilang sama temen Dela, baju nari gua jangan disimpan di sini deh, Dela bilang gitu kan. Soalnya pernah ketemu juga, takutnya gimana, kata Dela. Akhirnya kata dia, enggak apa-apa Del, punya gue juga disimpan di sini, aman, cuma disimpan aja biar lo nggak berat. Akhirnya besokannya narinya kan 2 kali ya. Yang pertama itu aman deh, bisa nggak gimana. Pas yang kedua kali nih, itu sebadan-badan udah gemeteran, udah nggak bisa kontrol. Kayak ada yang mau masuk tapi dia tahan, dia nggak bisa, dia bilang gitu. Akhirnya nari selesai, sampai akhirnya sakit tuh 3 hari. Di hari terakhir itu kebetulan tidur jam 3 subuh, lampu udah dimatiin kayak biasa. Awalnya ngadep tembok nih, tapi kok perasaan kayak ada orang. Akhirnya ngadep ke depan pintu, itu ngeliat jelas banget kan, kalau gelap pasti bayangan kelihatan ya. Itu nggak tahu orang lagi nari, nggak tahu lagi apa, cuman tangannya banyak. Dia tangannya banyak, cewek, kaget dong, kayak apaan ya, sempat mikir kayaknya bayangan doang, tapi diliatin terus sampai akhirnya sadar kalau itu makhluk gitu kan. Makhluk. Akhirnya tutup mata, pas buka lagi udah nggak ada tuh, udah nggak ada. Terus sekitar sampai jam 4 lah, lumayan lama ngeliatinnya gitu, karena kan apaan ya, tiba-tiba gitu orang bukan tapi dia gerak, bener-bener gerak, kelihatan banget si gestur tubuhnya. Sampai akhirnya udah nyalain lampu sampai pagi, sampai beberapa hari nggak berani matiin lampu karena takut. Itu benar-benar jelas. Iya. Karena kan kalau Dela sendiri itu katanya kelebihannya itu bukan dari mata batin ya. Kalau orang-orang kan ada yang bisa mata batinnya kelihatan dengan jelas yang kayak gitu, cuman Dela dari batin. Jadi kalau mata batin itu emang nggak ngeliat, cuman Dela tahu bentukannya apa, kayak gimana.
sampai dia dulunya kenapa itu tahu gitu. Makanya kita bisa pengen baca kan. nggak lihat. Wih, ini Kamu ini dari tadi udah berinding kan? Oh gitu. Ya, udah panas banget ini hawanya, sampai muka-muka panas. Biasanya ciri-ciri kalau misalnya Dela mau kemasukan gitu ya, atau ada yang datang itu tangan dingin, keringetan, tapi badan panas. Iya. Semuka-muka panas Jangan dulu doang. ya, biar nanti ya. Tahan, Del. tahan. Dela pernah nggak sih nanya ke keluarga gitu? Dela ada nggak sih garis keturunan dari itu pantai selatan gitu? Sempet nanya nggak? Orang tua. Sempat, Terus? cuman mungkin kan dibilang mereka nggak berani nyeritain dulu semuanya. Iya. Karena katanya Dela masih belum umurnya, katanya belum pas. Nanti di umur 25 ke atas, kan lah masih 21 ya? 25 ke atas itu kamu Masih udah muda ya dia lah ya, 21. Iya, Jadi beda berapa tahun kita ya? 2. Beda 2 tahun. 2 tahun kali 6. 19 ya. Terus? Sampai akhirnya nanya gitu, nggak ada yang jawab benar-benar detail gitu. Iya. Ya udah ntar juga kamu tahu umurnya, katanya gitu. Udah tahu titiknya kamu ketika nanti bisa tahu semuanya, kenapa kamu bisa kayak gini, itu keturunannya dari siapa, terus juga ada umurnya, katanya gitu. Ada waktunya gitu ya? Ya, karena kan yang kayak gitu bertahap ya. Sampai di tahap ini, Dela juga masih kadang bingung ketika ada orang nanya gitu ya, misalnya kayak gimana-gimana, Dela masih nggak berani untuk ngejelasin sepenuhnya apa yang Dela lihat. Kayak misalnya ada orang nanya, Del ini orangnya gimana sih, atau Del ini kenapa? Dela bisa ngejawab, tapi nggak sepenuhnya Dela bisa kasih tahu, karena kan ada sisi yang baiknya, ada yang nggak harus dikasih tahu gitu. Sampai kayak, oh mungkin udah ntar makin naik lagi umur, apalagi nih yang Dela bisa, karena harus udah harus udah nyari ibaratnya guru untuk bimbing Dela sama kelebihan Dela. Takutnya kan semakin lama semakin ada yang nguasain tuh. Takutnya nggak bisa kontrol ya? Iya, Nggak bisa takutnya nggak baik mengendalikan juga gitu. Ini dikasih kelebihan sama Tuhan kan untuk dipakai hal-hal baik ya. Takutnya malah nanti ada orang yang manfaatin apa jadinya kayak gimana. Kamu harus cari guru katanya. Tapi sampai sekarang juga Dela belum dapat guru yang seknya kayak gimana. Masih ya udah nikmatin masa muda lah ibaratnya gitu. Jalanin aja apa yang ada. Kalau buat sekarang mah Dela kadang kalau misalnya buat ngelihat yang kayak gitu udah dibiarin aja, udah beraniin diri kayak oh yaudah biarin, mereka juga kan ada. Cuman kadang kalau misalnya mereka ngeganggu, Dela bisa lebih ngeganggu, ibaratnya kayak gitu. Jadi sekarang sih lebih cuek aja ya, karena memang udah sering Udah lihat. terbiasa lah ya. Iya. Jadinya ya terbiasa, jadi padahal cuek Iya. ya. Ya. Itu terus Del, tadi apa? Gue juga penasaran kan yang dia bilang ada apa tusuk konde emas Iya. itu secara fisiknya Dela tahu atau secara gaib sih itu tusuk konde emas itu? Kalau yang Dela tahu ya, dia tuh secara gaib sih tusuk kondenya. Secara gaib sekitar segede ini, yang kecil. Yang kalau di Siger Sunda suka ada di tempel gini. Nah, itu dia segede gini tapi emas, kuningan emas. Ada di kalau nggak salah di sini deh, di dada kalau nggak salah dia. Dela juga pernah kayak apa namanya ngerasain ada itu. Soalnya ketika Dela pengen ngelepasin, dia benar-benar berontak. Dia nggak mau. Nggak mau lepas ya, memang itu udah semacam jadi ya rezekinya Dela kali mungkin juga dari leluhurnya gitu ya. Mungkin juga dia karena disuruh tuannya kali ya untuk ibaratnya kayak mantau kayak gitu. Ya udah kamu ikutin terus katanya gitu. Sampai nanya-nanya ke orang pun jawabannya sama, bentukannya kayak gitu, kayak Badarawuhi katanya gitu. Nggak usah jauh-jauh deh kamu kepo kayak gimana, kamu nonton aja itu udah kamu tahu bentukannya. Cuman dia juga kadang ada sisi negatifnya buat kamu. Kamu juga kadang jadi suka emosional katanya gitu. Gak kekontrol lah kalau marah. Karena itu pengaruhnya dari dia. Karena dulunya itu dia sendiri Tukang marah. enggak, kemudian enggak. Boleh kan? terus. Karena dia sendiri tuh mungkin zaman dulu ya penari-penari itu dijadiin ini ya alat untuk bahasa ini ya Tanda kutip untuk ya, memuas itulah ya. Untuk mereka mungkin juga mereka ada rasa dendam, marah. Jadi ketika mereka keinget lagi sama kejadian itu, mereka jadinya emosi. Nah, kenanya tuh ke Dela gitu. Kalau sekarang yang Dela bisa lihat itu yang ibaratnya kalau makhluk-makhluk kayak gitu yang mending lah.
yang hancur, yang mungkin versi dia sebenarnya normalnya kayak gini. Kalau dulu awal-awal tuh bisa sering ngeliat tuh yang ini apa, yang hancur, Yang fisiknya nggak bagus ya, lah ya. yang hancur, yang rusak. Kan kalau kayak gitu, ketika dia ngasih rasanya, kita juga jadi ngerasain. Kayak misalnya dia kegeleng nih, yang kenanya tuh kepalanya hancur. Udah kita bakal ngerasain itu rasa sakitnya. Karena terakhir kali dia meninggal, itu bakal jadi dia seterusnya. Apalagi kalau misalnya kayak yang bunuh diri tuh, udah pasti dia dalam ketika udah ngelewatin hidupnya, bakal terus kayak gitu rasa sakitnya keulang-ulang. Rasa sakit yang ditimbulin Rasain. dari proses terakhir dia Iya. meninggalnya itu ya Del ya. Kayak gitu. Ya kalau mungkin kalau yang gantung diri ya Sakit dia sakit lehernya. ya. Kalau yang motong ininya Iya. dia merasa sakit terus gitu ya. Iya. Nah terus gini Del, selama perjalanan Dela ini kan semakin dewasa ke sini, ada nggak sih sesuatu yang pada akhirnya tuh makhluk-makhluk seperti itu yang kecelakaan kah, bunuh diri kah, atau dibunuh kah, atau apakah itu? Pernah nggak sih Dela ketemu dan mereka tuh berkomunikasi atau minta tolong ke Dela gitu secara batin? Pernah sering malah. Cuman Dela sendiri nggak berani untuk ngebantuin. Kenapa emang? Karena Dela sendiri belum tahu caranya, kan kayak gitu ada caranya ya. Ya. Oke. Mungkin dia meninggalnya karena kesalahan sendiri. Kalau untuk kesalahan sendiri kan berarti itu yang harus dia terima dong. Kalau untuk pernah waktu itu ada yang dibunuh apa kalau nggak salah, dia dibunuh sama cowok dia ngasih tahu kayak gimana. Dulu disuruh nyari cowoknya. Kan dia nggak tahu ya. Dibunuh pacarnya gitu. Iya, emang sama pacarnya. Terus dia bilang tolong cariin cowok ini, bilang tanggung jawab katanya. Karena dia masih ibaratnya berkeliaran lah, nggak mempertanggungjawabkan si masalah perbuatannya itu. Terus dia bilang kayak gini, Dela nggak bisa bantu kata Dela. Dela belum tahu nih cowoknya di mana, orang mana, bahkan takutnya jadinya salah orang, atau nggak seuzon lah sama orang. Kalaupun dia ngasih lihat bentukannya kayak gimana, Dela bilang Dela nggak mau, Dela bilang kayak gitu. Dan emang nggak bisa nolongin karena prosesnya masih belum bisa sampai situ Dela, masih segini. Sampai akhirnya dia ngikutin, terus juga bingung kan mau kayak gimana. Dia ngikutin terus sampai takut juga harus kayak gimana. Akhirnya nelfon lah ke kakek biasa. Bilang tolong dong bilangin kata Dela, gak usah ngikutin lagi, Dela nggak bisa bantu. Akhirnya mungkin dari jauh kan bisa ya. Nggak lama dia hilang terus sering banget ngeliat yang kegeleng kereta. Gimana tuh? Kegiles Kelindes, kereta bro. gitu. Yang mungkin dia juga bunuh diri. Jadi dia ngasih rasanya itu kayak kepalanya hancur sampai bener-bener hancur, matanya nggak ada itu. Wah sakit banget deh yang dia rasain. Itu bener-bener kerasa sampai wah nggak kuat, dia bilang nggak kuat, bener-bener nggak bisa katanya gitu. Itu mereka datang begitu dalam kondisi Dela seperti apa ya? Maksudnya apakah gini, misalkan gini, ada di suatu tempat nih Dela datang kemana, terus tiba-tiba lokasi itu memang tempat bunuh diri, tiba-tiba dia datang, atau yang tadi Dela bilang dia kelindes, apakah mungkin seputaran kereta Dela lewat situ terus tiba-tiba dia datang atau gimana? Dia lagi mana, lagi diem gitu, tiba-tiba kebayang gitu. Atau biasanya seperti itu kalau kayak gitu ketika kita lewat di tempat kejadiannya gitu. ya. Oke. Walaupun kita nggak tahu itu tahun berapa, cuman ketika kita lewat terus connect, kayak kita misalnya lagi ngeliat kemana, dia ngeliat kita, dia ngeliat dia, udah connect itu, batin kerasa, dan dia ngikutin, minta tolong gitu. Kayak gitu-gitu. Ya minta tolong, kayak gimana kan nggak bisa ya. Terus sampai akhirnya pernah satu kali pengen nolongin nih, kayak misalnya karena dia benar-benar sakit hati yang benar-benar sakit banget tuh, udah ngerasain sakit banget yang udah nggak bisa dijelasin lagi deh kayak gimana. Dia tanya kenapa, kata dia gitu. Dia bilang dia pernah sakit hati sama cowok, sampai akhirnya dia ngakhirin hidupnya. Ya ngakhirin hidupnya, terus dia ngasih bayangan gitu, dia kenapa bisa sampai bunuh diri. Kalau nggak salah waktu itu dia terjun ke jurang gitu, habis itu pecah palanya kalau nggak salah, pecah kena batu. Terus habis itu dia bilang bisa nggak tolong bantuin, ibaratnya sempurnain deh kayak gitu.
sempurnain, soalnya ada beberapa anggota tubuhnya ibaratnya kayak yang hilang atau lepas kayak gitu. Dia bilang dicoba ya, dia bilang kayak gitu. Tapi ketika mau nolongin yang kayak gitu, malah dianya manipulatif. Awalnya nangis-nangis nih, ketika bener mau ditolongin malah ketawa-ketawa. Oh, jadi hal-hal kayak gitu juga bisa jadi ya, artinya gini Del. Pura-pura dong Iya. Iya, Bukan berarti ini bro, bukan berarti arwahnya si yang mundir itu ya. itu tadi ya. Iya. Bisa jadi memang sosok jin di daerah-daerah situ yang Iya. manfaatin momen itu Iya. ya untuk jadi malah ngerjain orang gitu kan. iya. Pas ditelusurin lagi, ketika disuruh ngaku aslinya yang kayak gimana, itu dia bukan aslinya. Jadi dia berarti jin yang sekitaran situ yang berubah wujudnya jadi yang kecelakaan di situ, akhirnya minta tolong ke orang, sampai akhirnya nangis-nangis kayak gitu. Dari situ ketahuan dia bukan aslinya. Sampai akhirnya kadang suka nggak sadar ya, ngomong sendiri. Kayak ketika ada orang yang nanya atau kayak gitu, tiba-tiba jawab aja. Sampai akhirnya orang itu bilang, bener ya Del kata lu, misalnya dia tuh orangnya kayak gini-gini. Padahal Dela sendiri tuh nggak sadar kalau Dela tuh ngomong kayak gitu. Jadi Dela tuh seperti menceracau aja, misalkan gue nanya nih, Del, gue gimana sih, bla 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 bla, tiba-tiba Dela spontanitas bisa ngomong, tapi memang sebenarnya yang keluar dari Nggak sadar lah. secara nggak sadar gitu ya. Kayak nggak sadar kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah kata Dela, mungkin emang udah ibaratnya udah bisa sampai ke arah situ. Cuman Dela sendiri harus ngontrol diri Dela sendiri nih, karena masih sampai sekarang juga masih belum bisa. Kayak buat nahan nih kayak sekarang nih, sebenarnya udah ada pengen nangis ini. Nggak apa-apa Del. Gak apa-apa, nangis aja dia. Kalau Tapi, Dela gini Dela kayak begini nyaman gak sih sebenarnya? Kalau dibilang nyaman atau nggak nyaman, ya ada plus minusnya ya. Kalau plusnya itu kita bisa bantu orang, kayak gimana. Untuk minusnya, Dela masih nggak bisa buat ngontrol diri Dela karena kayak sering banget nih kayak sekarang kayak ngerasain kayak gitu, tiba-tiba ada yang pengen masuk. Cuman lebihnya sekarang itu kita bisa nahan, bisa milih mau mana nih yang mau dimasukin. Enggak, jadi yang ketika Dela merasakan ada yang mau masuk ke Dela tuh, Dela sadar nggak sosoknya tuh seperti apa gitu? Sadar. Ini kalau misalkan gua tanya nih yang saat ini nih yang kita sedang lakuin ini, apa sih yang Dela lihat? Apa yang mau masuk ke Dela tuh apa? Cewek dia, kayaknya dari belakang kebun sini dah. Oh, Dia emang belakang kebun sih. Iya, kayaknya dari Banyak sini. pohon pisang juga. Cewek pengen nangis itu. Ini udah berat banget di sini. Sakit hati kayaknya karena kita ngejelasin nyeritain yang tadi sakit hati kali ya. Dia juga ngerasa sama. Dia datang. Dia udah pengen masuk. tapi memang bener Dela ya. Ini menurut batin Dela aja ya kita bertanya. Memang kalau dalam kondisi kita bercerita tentang makhluk-makhluk astral itu, mereka tuh memang pada datang ya. Senang mereka. Senang ya. Senang. Dan mereka hadir gitu ya. Hadir. Kayak misalnya kita nyeritain ibaratnya makhluk, misalnya pocong nih, pocong misalnya kita nyeritain itu, ntar dia pasti datang dalam bentuk Nunjukin kayak dong. gitu. Ya. Tapi nunjukinnya yang mungkin yang bisa ngeliat memang orang-orang tertentu aja ya. Iya. Tapi pada prinsipnya ketika kita bercerita tentang makhluk-makhluk astral seperti itu, mereka hadir gitu ya. Ya, mungkin kalau orang biasa rasanya karena ada rasa takut, parno Iya, kayak iya. gitu. Cuman Iya, kalau merinding untuk ya kayak gitu. ya kalau untuk Dela udah tahu nih siapa yang datang. Karena memang Dela udah mengalami hal seperti ini, memang sudah sering Ya. gitu. Berarti Dela ini bisa dikategorikan apa ya? Indigo atau apa nih? Kalau gue sih bilangnya ya memang dia kategorinya indigo. Karena punya kelebihan khusus Iya, ya. karena punya kelebihan khusus. Kalau ya kan indigo kan juga kategorinya kan macam-macam ya. Dia Iya. memang dia faktor dari ya itu juga kebanyakan dari leluhur gitu kan yang pada nempel di badannya dia. Pada akhirnya dia mempunyai kemampuan yang di luar kemampuan orang lain seperti melihat, mendengar dan lain-lain sebagainya, lebih peka gitu kan. Kategorinya seperti itu. Kalau Dela sendiri kan Dela juga sempat nanya ya, kalau Dela ini termasuk indigo atau bukan gitu. Beda anak indigo sama yang kelebihan kayak kamu itu beda kategorinya. Kalau indigo itu dia udah bisa segala. Ibaratnya kayak komunikasi bisa, ngelihat bisa, atau mungkin Komplit lah ya, komplit gitu. Kalau Dela kan ibaratnya bisa untuk bantuin orang, untuk sembuhin orang kayak gitu.
Makanya Dela juga awalnya nggak percaya. Cuman satu momen pernah waktu itu posisinya lagi main ke tempat teman, tempat kopi juga. Ada nih baristanya, dia dari awal udah ngeliatin Dela, tiba-tiba dia nyamperin, terus katanya nanya, kamu lihat apa, katanya gitu, bisa tolong bantu nggak? Sama Dela diginiin, nggak ngeliat apa-apa, emang kenapa, kata dia gitu. Ya bisa tolong bantu lepasin nggak, katanya gitu. Ibaratnya saya udah capek deh sama yang nempel di tubuh saya. Semacam modam lah ya gitu. Ya, terus dia bilang, ya udah, coba sini kita ngobrol dulu. Kita ngobrol, dia sambil ngeliatin, ternyata ada gambaran kalau itu tuh emang dia yang salah posisinya. Posisinya emang dia yang salah. Dia pakai, ibaratnya gitu ya, dia pakai itu bukan cuma satu guru, ternyata banyak. Sampai akhirnya kan mungkin bentrok ya sama diri dia sendiri, dari sini iya, dari situ iya. Sampai akhirnya dia bilang, selesaiin dulu deh syarat-syaratnya apa aja, baru lu bisa selesai, katanya gitu. Terus dia cuma bilang, minta tolong dong, tolong ambilin aja batu di dalam tubuh saya, katanya gitu. Itu ada 4 kalau nggak salah, tapi dia cuma berhasil ngambil 3 karena emang udah gak kuat banget. Di paha, di tangan sini sama di perut. Secara gaib itu ya? Iya. Itu juga posisinya Dela tanpa sadar. Kayak Dela bukan Dela itu yang ngambilnya gitu. Ada memang di dalam tubuh Dela tuh seperti ada yang memimpin ya. Iya. Untuk bisa narik benda-benda gaib yang ada di dalam tubuh teman Dela. Iya. Sampai situ Dela diem, kok bisa ya? Dia juga bingung sendiri, kok bisa ya? Bisa ngambil, bisa pegang, bisa Dela buang. Kayak gitu. Sampai bingung sama diri sendiri. Berarti emang beneran ya, kata Dela gitu. Sampai akhirnya udah Dela ambilin, dia ngobrol lagi. Dela marah. Dia jadi minta ikut. Jadi yang di dalam tubuhnya dia itu marah karena Dela ambilin. Sampai akhirnya dia ngajakin, nah Del ayo ikut ke suatu tempat, katanya gitu. Dia bilang nggak mau deh, di sini aja, mau kemana, kata dia gitu. Dikasih gambaran lagi. Itu ada di satu tempat kayak di pinggir sungai. Kan orang makhluk-makhluk kayak gitu diamnya di pinggir sungai ya. Karena kan kalau kita misalnya mau ngebuang kayak kita bekas kecelakaan aja, bajunya kan harus dibuang gitu katanya. Dia di saluran air yang mengalir, katanya gitu. Itu gambarannya dia ada di posisi satu sungai yang airnya deras, terus banyak pohon bambu. Karena dia tinggal di situ, dia bilang mau ngapain ke sana, kata Dela gitu. Gak suka katanya sama Dela, pengen berantem tuh, kata Dela. Dan refleksnya lagi ngomong, mau berantem sama yang mana? Sama Dela digituin, mau berantem sama yang mana? Sok tinggal pilih, kata Dela. Terus dia ngomong kayak gini, Del, katanya kalau mau berantem sama Dela harus milih-milih dulu, nguat-nguatin dulu, soalnya kayaknya bakal kalah, katanya gitu. Terus Dela bilang, kok Dela bisa seberani itu ya nantangin orang, padahal Dela sendiri nggak ada basic. Ibaratnya kalau misalnya bela diri tuh nggak ada, kata Dela gitu. Mau yang mana, kata Dela gitu. Nggak jadi dia banyak pada kuat-kuat. Oh ya udah, kata Dela, kalau gitu nggak usah nantangin. Dela bilang kayak gitu. Akhirnya Dela ngomong, ini mah bukan kamu, kata Dela. Dia bukan kamu yang ngomong, ada lagi. Sama udah dikeluarin, dia udah normal. Posisi di situ udah benar-benar nggak kuat ya. Pengen muntah, badan pusing, sakit banget itu. Ya Dela mutusin pulang. Besokannya sakit lagi 3 hari. Kayak gitu. Jadi efeknya akan selalu gitu ya. Ketika dia artinya gini, ketika dia ngeluarin ini ngeluarin energi besar ya dalam dirinya dia, pada akhirnya efeknya adalah sakit tadi ya, ke diri sendiri. Ke diri sendiri ya. Karena kan yang kayak gitu energinya nggak main-main ya. Untuk ngebantuin satu orang aja gitu benar-benar capek gitu. Terus pernah yang kedua, teman Dela, dia juga percaya nggak percaya ya, tapi Dela ngalamin itu. Jadi teman Dela tuh punya teman ya, temennya sakit. Temennya itu nggak bisa jalan, kayak lumpuh sementara gitulah. Dan ke dokter juga diperiksa, dia nggak sakitnya, nggak tahu apa. Berarti faktornya ya tanda kutip ya, non medis ya, bisa kena penyakit seperti itu. Sampai akhirnya Dela sendiri kayak, ya udah deh, pengen nolongin. Itu nggak tahu tiba-tiba pengen nolongin. Dela bilang ya udah, ayo kita gua antar lu ke tempat temen lu, gua lihat orangnya kayak gimana, gitu. Akhirnya datang ke rumahnya. Itu dia bener-bener Dela ngeliat sendiri, dia ngesot, jalan ke kamar mandi ngesot. Aduh, kata Dela,
kasihan banget, Dela tanya sakitnya di mana, dia bilang di belakang kata gitu. Padahal dia cuma Dela pegang doang, pegang dia kesakitan sampai bilang yang di atas ngeliatin terus. Sampai akhirnya Dela minta ke orang tuanya, coba dong minta minyak kata Dela gitu, minyak apa aja biarin. Itu dia juga nggak sadar, ngurut pelan-pelan sampai dia kesakitan. Akhirnya Dela bilang ya udah banyak-banyak istighfar aja kata Dela. Insya Allah maksudnya nggak bakal kayak gini lagi dengan bilang gitu kan. Insya Allah akan segera sembuh ya. Ya akhirnya pulang, besok paginya teman Dela nelpon, Del teman gue udah bisa jalan. Itu Dela shock sendiri ya, kok bisa Dela bilang kayak gitu. Dalam tempo yang cukup singkat ya. Iya. Sebenarnya udah bisa bereaksi. Padahal semalam itu Dela ngeliat dia tuh ngesot, bener-bener nggak bisa berdiri. Sampai besok bilang, sampai nggak videoin temennya, gue udah bisa berdiri, gue udah bisa loncat. Sampai kayak gitu dia bilang, ya udah kalau kayak gitu syukur deh dia bilang, tapi jangan berterima kasih ke Dela, pasti masih ada yang di atas. Dia bilang itu yang ngebantu semuanya kata dia gitu. Sampai orang tuanya bilang, mau ngasih berapa ya ke Dela? Dia bilang, aduh nggak usah, nggak pernah ngarepin imbal balik kata Dela kayak gitu. Yang penting mah sembuh tuh udah alhamdulillah. Berarti emang Dela harus, kan katanya Dela yang bisa ngobatin orang ya, harus Dela yang nolongin, jangan orang yang minta kayak gitu. Atas kemauan Dela sendiri. Ya. Karena dengan Dela mempunyai kemauan atau keinginan sendiri, jadi timbulnya Dela tuh ikhlas ya. Juga ada rasa nyamannya juga ya, karena itu tadi Dela. Jadi yang bisa membuat sembuh seseorang yang Dela tolong itu adalah balik ke keikhlasannya Dela sendiri untuk nolong. Karena tadi yang Dela bilang, kalau bukan karena keinginan sendiri kan malas buat nolong. Apalagi diminta-minta atau paksa segala macam malah nggak mau kan gitu. Makanya tadi yang makanya bisa secepat itu ya, dalam waktu singkat. Yang tadinya nggak bisa jalan bro, itu dia bisa jalan ya karena memang Dela ikhlas. Makanya Allah langsung kabulin itu untuk kesembuhan si orang yang ditolong sama Dela tadi. Del, jadi apa nih langkah selanjutnya yang bakalan Dela lakuin ke depannya gitu? Apakah terus berproses untuk nyari guru dengan, maksudnya artinya dengan serius itu nyari guru atau memang supaya ngasah inilah kemampuannya Dela, atau udahlah nyari orang yang bisa tapi ya tutup aja biar Dela ya sewajarnya aja gitu. Atau mungkin sebaliknya ya bro, Dela memang pengen fokus untuk ngasah ini, dibimbing supaya Dela tuh ngerti bisa komunikasi dengan makhluk-makhluk seperti itu lebih lugas lagi ya bro, biar tahu bisa dipakai untuk hal yang positif lah. Ya tentunya begitu, dengan buat hal yang positif gitu. Bro, jadi dari hikmah ini semua, bro, ya memang Allah tuh memberikan sesuatu pada orang yang tepat ya gitu. Jadi ketika Dela diberikan hal seperti ini ya pasti Dela sanggup gitu kan, untuk bisa nerimanya, untuk bisa ngebawanya. Apapun yang terjadi pastinya kan apa ya, berat ya bro ya. Setiap orang ujiannya kan memang berat. Ya insya Allah tadi pada akhirnya nanti Dela akan nemuin, oh ternyata gue dikasih seperti ini ada manfaatnya buat orang lain gitu. Jadi kayaknya cukup untuk episode ini bro ya, cerita dari narasumber kita, dari sobat cerita misteri kita. Dela, terima kasih ya Dela, makasih udah datang ke sini, udah berbagi cerita dengan kami, dengan penonton-penonton yang ada di rumah ya, penonton Penuang Air Channel. Gimana Chan, lo selama ini pasti kan udah nyiapin nih narasumber yang berkompeten, yang berkualitas lagi untuk next episode. Betul banget bro. Oke, episode selanjutnya kita undang narasumber yang wah ceritanya nggak kalah keren. Iya, harus begitu, harus bisa bikin merinding. Dan yang paling penting dari Penuang Air ini ya bro ya, kita memberikan edukasi, kita memberikan pesan moral ya dari yang pernah terjadi dari narasumber ini, supaya kita belajar, kita ambil hikmah ya, dan kita jangan sampailah melakukan hal yang buruk dari kita sendiri dan orang lain gitu ya. Jadi jangan lupa untuk sobat cerita misteri yang ada di rumah dimanapun berada, jangan lupa like and comment, subscribe, terus di share ke manapun supaya cerita ini bisa dimanfaatkan orang lain. Tetap gabung bareng kita di mana Chan? Di Penuang Air Channel dalam segmen Sobat Cerita Misteri. Tetap bersama kami di Penuang Air Channel. Salam Sobat Cerita Misteri. Thank you Del.